Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi manna alaina birasulihi al-karim وهدانا به إلى الصراط المستقيم والدين القويم. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيد الأولين والآخرين، سيد جر المحجلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد الذي أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه غر الميامين وتابع تابعهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم، قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهدى. وقال المسند الحبيب عمر بن حافظ بن شاه أبو بكر بن سالم: والله ما ذكر الحبيب لدي المحب إلا وحوالها النسوان. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه. فضيلة الحبائب المحترمون، segenap para habaib abna Rasulullah, anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadir di majelis yang mulia ini, wabil khusus Sayyid al-Fadil bin Sulalat al-Afadil Al-Habib Hilmi bin Yahya, matta'ana Allah bituli hayatih wa nafa'na bi'ulumih. Al-Habib Syekh Al-Abbas Abi Husain Ibn Alwi Al-Abbas حفظه الله ورعاه ونفعنا بعلومه وكثر الله بأمثاله. آمين يا رب العالمين. Para alim ulama, para asatidz, para guru yang sama kita hormati dan kita muliakan, wabil khusus tersangat spesial kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Umar Bakri, pakai Bakri, selaku Ketua DKM Masjid Miftahul Jannah, kunci surga, beserta jajaran seluruh anggota DKM yang saya muliakan, juga kepada saudara beliau Al-Ustadz Ahmad Riyan, bata'an Allah bituli hayatih, para alim ulama, para kiai yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan ihtiram kepada beliau sekalian. Aparat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri, wabil khusus Bapak Presiden Republik Indonesia yang hal ini diwakili oleh Bapak RT yang sama kita mulia. Kita doakan Bapak RT dan Bapak RW, mudah-mudahan jadi pejabat yang saleh,
cinta kepada rakyatnya. Segenap jajaran para panitia, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para perindu dan pecinta Sayyiduna wa Nabiyuna Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari yang mulia ini kita bisa bersama hadir di rumahnya Allah, Baitullah, di masjid yang mulia ini, di dalam rangka memperingati kelahiran baginda Nabi besar kita Muhammad. Walaupun saat ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, di mana saat ini bangsa kita dilanda satu virus yang luar biasa, yaitu virus corona. Corona apa corona? Yang mulut-mulut gua masalah buat lo. Orang tulisannya C, kita baca corona aja udah. Di mana sebagian tempat mereka tidak berani mengadakan maulid Nabi Muhammad. Di mana di beberapa tempat mereka merasa khawatir, merasa takut, tidak mengadakan peringatan maulid karena takut kena corona. Tapi luar biasa malam hari ini, Masjid Miftahul Jannah yang dipimpin Umar Bakri, alhamdulillah, walaupun dalam masih situasi COVID-19, tapi malam ini membuktikan masjid ini berani mengadakan maulid hanya takut corona. Takut. Makanya corona kagak berani sama jamaah masjid sini mah. Emang apa? Nekat-nekat, nyalinya kuat-kuat. Kagak takut sama corona, makanya corona takut sama kita. Betul enggak? Kalau bakal kena corona, nggak bakal. Emang apa? Lu berani sama corona, corona kagak berani, orang berani. Corona nyari orang yang takut sama corona, maka yang takut kena aja dulu. Dan teman nggak bakal kena, enggak bakal. Betul nggak? Tetapi saudara, tentu saja, walaupun kita yakin peringatan maulid Nabi Muhammad ini, apalagi diadakan di masjid yang mulia ini, Baitullah, nggak bakal ada corona kena sama kita. Nggak bakal corona menghantam kita. Tetapi tentu kita diajarin ikhtiar, betul? Ikhtiar, jaga diri kita daripada corona. Pakai masker, wajib, jaga jarak, wajib, cuci tangan, wajib. Ini ikhtiar, dan ikhtiar bagian syariat Nabi yang kudu kita kerjakan supaya terhindar dari corona. Begitu, betul atau tidak? Kayak begini nih, kita sembahyang, ada ular kobra. Allah, ular kobra, terus yang sembahyang apa bunuh dulu? Apa? Terus yang sembahyang? Tawakal aja udah, tawakal. Orang sembahyang kagak bakal kena. Ada Allah, ada Allah. Begitu sujud dipatok modal. Itu udah nekat itu mah. Betul gak? Kita diajarin Nabi kalau lagi sembahyang ada ular kobra, bunuh dulu ular kobranya, baru terusin sholat. Begono yang bener toh? Ikhtiar dulu, betul gak? Bayang Allah Akbar, ular kobra. Masya Allah, ular kobra. Kobra. Itu bayang ular kobra, kata Nabi Uqtul Aswadain bis-shalah. Bunuh tuh ular, baru sholat. Artinya apa? Jangan sampai kita jadi orang yang nekat. Enggak ada ikhtiar untuk menyelamatkan diri dari bahaya, saudara-saudara. Betul nggak? Makanya protokol kesehatan ini kita kudu terapin. Wajib untuk kita jalanin. Pakai masker,
jarak, cuci tangan, itu cukup, betul nggak? Tapi tentu bukan cuma itu yang penting. Kalau corona pengen cepat diangkat, jangan cuma protokol kesehatan doang. Lu jadi marah-marah. Kalau pengen musibah bencana cepat diangkat, yang lebih penting daripada itu saudara, bagaimana caranya supaya kita mendapat ridhonya Allah. Sebab musibah ini turun itu akibat dosa kita dan erat kaitannya dengan perbuatan kita, betul? Maka idealnya ketika Allah turunin musibah, turunin taun, turunin bencana, yang lebih pantas kita kerjain adalah taubatan nasuha. Banyakin istighfar, banyakin zikir, rajin sembahyang, tingkatin ibadah, baru corona diangkat. Betul kan? Ini masih sibuk sama corona, lupa sama yang punya corona. Allah gak pernah dilibatkan. Betul? Allah gak pernah ikut sertakan. Pakai masker doang. Sembahyang kagak, istighfar kagak, zikir kagak, baca ratib ogah. Bagaimana kagak kena corona? Ini juga perempuan biang kerok itu. Takut sama corona. Tuh mulut sama hidung ditutupin pakai masker sama 3 lapis. Sementara bawahnya sana corona diablak-ablak. Malu nama tuh. Lah mulut ditutupin bawah ngablak diajak rakyat untuk mentaati peraturan protokol kesehatan. Padahal yang lebih penting bagaimana kita mengajak rakyat supaya sama-sama taubatan nasuha, taubat nasional. Ada yang istighosah kubro di sana, begitu. Baru kalau diangkat. Betul apa tidak? Mudah-mudahan sahabat Maulid Nabi Muhammad SAW, berkah Nabi Muhammad, tempat ini aman dari corona. Jamaahnya nggak ada yang kena corona. Sampai dikatakan Umar, wallahi ma tudra Habib lana al-muhib illa wa'adha walihan niswana. Tidaklah dibacakan Maulid Nabi, disebut nama Nabi di suatu tempat kecuali tempat itu bebas dari bencana, kata Umar. Maka yakin wallahi, malam ini kita baca Maulid Nabi, disebutkan nama Sayyidina Muhammad, maka mudah tempat ini aman dari bencana, aman dari tahun, aman dari wabah. Mudah-mudahan yang hadir pada berkah, anak-anaknya soleh-soleha. Saya doain tahun depan bisa ke Mekah, Tawaf depan Ka'bah, Sa'i baina Safa wal Marwah, hadir di Musdalifah, di sejarah ke makam Nabi di Madinah, jalan-jalan ke Jeddah melihat indahnya Laut Merah. Pulang-pulang mudah-mudahan insyaallah tambah rajin sholat berjamaah. Pada pakai jubah biar pada gagah. Bisa membeli tanah ke sawah, bisa membeli mobil mewah. Yang ibu-ibu mudah-mudahan emasnya ditambah. Yang bapak-bapak insyaallah kita doain bininya pada nambah. Amin bu. Setuju bu? Pasti gak setuju. Pasti gak setuju. Jangan wah, jangan. Gak setuju bini bapak. Ya bu ya, gak setuju kan? Ya udah. Bapak saudara hadirin rahimakumullah. Kenapa Rasulullah diperingati Maulid? Betul kan? Kenapa Nabi Muhammad diperingati Maulidnya? Selain Nabi Muhammad itu tidak diperingati Maulid. Kalau Nabi Muhammad SAW itu diperingati Maulid, sedangkan selain Nabi Muhammad itu diperingati kematian. Betul atau tidak? Karena Rasulullah Nabi kita Muhammad itu kemuliaannya, keagungannya, kehebatannya itu ada pada lahirnya Nabi SAW. Sedangkan kita itu kehebatannya, kemuliaannya, prestasi ibadahnya, kebaikannya bukan ada pada lahirnya, tapi ada pada kematiannya. Ada orang yang mati husnul khatimah,
suul khotimah. Kita itu dilihat mulia, dilihat hebat. Bagaimana ketika ente mati? Makanya kita ditahlil, dihaulin, betul? Sedangkan Nabi Muhammad SAW, kemuliaannya, keagungannya, kehebatannya, kebesarannya, prestasi ibadahnya itu ada sejak kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Dari lahirnya saja Nabi Muhammad itu membawa maslahat, manfaat bagi alam jagat raya. Betul tidak? Yang gersang jadi sejuk dan subur. Yang dulu di Mekah nggak pernah hujan, turun hujan, saudara. Yang sakit jadi sembuh, yang susah jadi senang. Dan lahir Nabi Muhammad asbab keselamatan makhluk dari dunia sampai akhirat. Beda melahirkan ente, lain melahirkan orang gede. Boro-boro lahir maslahat manfaat buat orang, lahirnya aja nyusahin bidan. Lahirnya aja bikin susah orang tua, betul? Bikin susah tuh bidan, bikin susah tuh juru beranak. Udah lahir kesurupan dulu lagi. Boro-boro buat manfaat buat orang, saudara, betul? Kita emang gak ada kemuliaan lahir, gak ada hebatnya lahir kita. Boro-boro manfaat buat orang lain, dirinya aja gak manfaat. Kadang-kadang bikin susah orang, betul? Makanya kalau ulang tahun mikir-mikir bro, gak pantas lo. Apa yang ditanggain ulang tahun, panjang umur, panjang mikir. Ulang tahun itu bukan yang mulia-mulia saja, betul? Orang kayak itu bukan orang mulia, nggak pantas diulang tahunin. Mending kalau semenggah mah, ulang tahun kagak semenggah. Coba ulang tahun sekarang lu kagak semenggah itu. Happy birthday to you, happy birthday to you. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya nyubir. Wah! Panjang umur mati, PA lu. Lu mati umurnya aja. Jangan, gak pantas kita ulang tahun gitu. Kelahiran bagi kita bukan segala-galanya, gak ada kebaikan. Beda sama Nabi, betul? Kalau ulama masih mending dihaulin. Ulama masih mending dihaulin. Kenapa? Karena ulama mencatatkan dan menggoreskan perjuangan hidupnya dan tercatat dalam tinta sejarah bagaimana kehebatan perjuangannya dari akhir balik sampai mati, masih mending. Makanya yang dihaulin itu orang-orang saleh, yang dihaulin para ulama, para wali, betul lah. Haul siapa? Habib Soleh Tanggul, pantes. Haul siapa? Habib Abu Bakar Gresik, pantes. Habib Umar, pantes. Nggak ada dong yang dihaulin. Pak, haul siapa? Jablay sebelah mati. Gak ada judulnya, Jablay dihaulin mah. Betul gak? Masih mending ke ulama, para wali. Lah kalau kita mau udah nggak ada baiknya dah. Betul pak? Ini Rasulullah, Nabi kita Muhammad. Lahirnya istimewa saudara. Ntar kita terangin lahirnya Nabi Muhammad. Bahkan tidak ada makhluk yang kemuliaannya itu ada jauh sebelum kelahiran. Ini Rasulullah kemuliaannya bukan cuma lahirnya, sebelum kelahirannya, jauh sebelum kelahirannya. Ini Rasulullah udah dimuliakan sama Allah. Tidak ada satu makhluk saudara-saudara yang namanya sudah dikenal sebelum wujudnya. Enggak ada makhluk yang namanya masyhur, ma'ruf sebelum wujudnya diciptakan Allah, kecuali Sayyidina Muhammad. Ini Rasulullah nih, wujudnya belum ada, namanya udah kenal saudara-saudara. Ini makomnya Nabi. Mana buktinya? Nabi Adam, kenal gak Nabi Adam? Kenal Nabi Adam? Lu kenalan di mana lu? So kenal lu. Nabi Adam ketika di surga, saudara-saudara,
Itu Nabi Adam melihat di tiap tiang-tiang surga ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur. Tiap-tiap tiang surga itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur. Apa kata Nabi Adam? Aku yakin bahwa ini makhluk yang paling mulia. Tidak ada makhluk yang namanya disandingkan oleh zat yang mulia kecuali makhluk paling mulia. Nabi Muhammad belum ada wujud, tapi namanya sudah tertulis di surga. Ini makamnya Nabi Muhammad. Bahkan ketika Adam mau kawin Ibu Hawa, cikal bakal lu. Ibu Hawa. Itu Ibu Hawa diciptakan dari tulang rusuk kiri Nabi Adam yang hilang satu. Ini perempuannya dari tulang rusuk berapa? Bu, dulu tuh tulang rusuk. Dari dulunya tuh Ibu Hawa diciptain dari tulang rusuk Nabi Adam dipotong satu. Jadi ibu-ibu. Tulang rusuk itu bengkok. Bu, bengkok dari dulu berbengkok ke sekarang. Nih, dengerin lo bengkok. Lu bengkok, dengerin. Makanya ngadepin perempuan dari zaman dulu sampai akhir zaman itu serba salah. Ngadepin bini itu serba salah, dikerasin, patah. Itu tulang rusuk si bengkok. Lu ngadepin rumah susah kok, bengkok. Dikerasin, dibentak, kulit, berbunta, minta dicerai. Dikerasin patah, makanya perempuan tidak dikerasin patah. Didiemin, gerigit kagak berhenti, utang mulu, lunjak. Serba salah ada di rumah, dikerasin kulit. Yang namanya tulang rusuk patah, dibentak dikit nangis, betul nggak? Dilembekin, utang mulu. Mending tuh baju dipakai buat kaki mendingan, hilang tuh capeknya yang duitnya. Ngeriditnya nggak apa-apa. Memang kadang-kadang ya Allah ngaji doang. Baju betapa-betapa nih, rupa-rupa. Laki pada paru-paru. Bikin utang mulu. Nih ngaji betapa-betapa baju nih. Gak ada yang jelek nih, betul dong? Ntar itu orang laki, ya Allah dasar sobek. Sama dulu. Utang putus sebelah. Peniti sampai 10 dibutang. Tidur laki ketusuk peniti. Wow! Laki-laki kaget kena serangan jatuh. Modal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tragedi peniti di kampung Bedeng ada di modal ketusuk peniti bininya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Tuh ya. Tidak ada ngaji pada wangi romanya di Indosnya sedap banget. Giliran tidur buat nanti jam 8 udah pakai sopel sama autan. Koyo gimana? Koyo ke bawah lah. Ya koyo. Dicium bersih tuh lagi. Bersih. Ya boleh masuk, gue berasa tampang segala macam dia lupa. Tuh. Orang Cikarang gitu tuh. Kampung saya sono. Pindahan Bedeng. Asalnya dari Bedeng gitu tuh. Ketika Nabi Adam kawin sama Ibu Hawa, mas kawinnya apa? Sholawat kepada Nabi Muhammad. Nabi Adam baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad belum dibikin sallallahu wujudnya, tapi Nabi Adam bersalawat sama Nabi. Ketika Nabi Adam makan buah khuldi tau? Buah khuldi. Nabi Adam makan buah khuldi berapa biji? Dua mah. Dua. Adam ngantuk hari ini. Adam ngantuk hari ini. Adam itu. Lu kelihatan tuh. Buli tuh. Iya, buli tuh. Adam makan ngantuk. Yang no. Siti Hawa makannya dua. Makanya kelihatan. Udah yang sebutin. Susu. Ambil
Alhamdulillah gua makan dua, cuma kalau antuk udah kayak tumor. Lu udah bersyukur lo, si Jawa makan dua, kegedean aja. Alhamdulillah, hasil. Oh kalau antuk si Jawa, si Jawa makan antuk. Mungkin jauh lebih. Lu kagak pantas ini, udah kayak tumor. Begitu, beri tumor, beri. Nabi Adam hari makan buah holi. Nabi Adam makan buah holi merasa berdosa. Padahal Nabi maksum. Nabi Adam tuh gak punya dosa. Setiap Nabi semuanya maksum, dijamin oleh Allah gak berdosa, bersih dari dosa. Tapi merasa berdosa, ini hebatnya tuh Nabi Adam. Gak punya dosa, tapi merasa berdosa. Ini yang perlu kita miliki sekarang. Betul gak? Nggak punya dosa, merasa berdosa. Beda orang bedeng, dosanya banyak, merasa kagak dosa. Lu itu. Sampai ada orang bu, kena corona ini dagang udah sepi, pada bangkrut, dagang bangkrut, supir bangkrut, ojek bangkrut, kiai, ustaz, habib pada bangkrut. Dari Raja Bang kemarin 3 bulan itu ceramah dibatalin semua. Bagaimana kata bangkrut urusan perberkatan. 3 bulan itu kagak gua berkat, orang dibatalin semua. Saya ingat banget tuh pertama corona Raja Bang kemarin ya, tanggal 20 itu pas Al-Walid ayah saya meninggal dunia. Alhamdulillah Abdullah Al-Hadi itu pas meninggal dunia corona pertama ada. Saya mau ceramah kagak jadi. Orang meninggal langsung saya ke Cimahi. Habis tuh jadwal dibatal-batalin. Ingat banget tuh. Ingat banget tuh. Dibatal-batalin. Alhamdulillah. Gara-gara corona tuh. Gara-gara batal-batalin jadwal. Ini pedagang sepi. Datang ke Masjid Habib. Ini saya dagang ini kagak laku ini. Mana banyak utang. Anak saya belum bayaran, bini pengen beli baju, ibu sakit, bapak dirawat. Apa dosa saya bin? Gini-gini amat, apa dosa saya? Malah tuh. Apa dosa saya ini apa? Susah amat hidup ini. Pak kata dosa gua apa? Dosa lu sabrak-abrak. Ini kita begitu tuh, banyak dosa merasa enggak? Gitu tuh. Dosa apa sih? Susah banget hidup gua. Dosa apa? Malah lu banyak dosa gitu mah. Nabi Adam enggak berdosa, merasa berdosa, nangis bertahun-tahun makan buah kulis sudah. Padahal makan yang buah kulis sebelum sedap itu rahasia takdir yang perintahin Allah. Hikmah yang terbesar dari makan huldi itu lahir Nabi Muhammad. Kalau ada nggak makan buah huldi kagak diturunin ke dunia, nggak ada lu kok, lu kagak ada, lu kagak ada, lu kagak ada. Maka hikmah yang paling agung hadirin makan buah huldi, hikmah yang besar. Kata Imam Hasan Al Basri, seorang tabi'in, adalah lahirnya Nabi Muhammad dari makan buah huldi itu. Ini perintahnya Allah, bukan dosa Nabi Adam. Makanya perlu ngerti akidah. Jangan bilang ini Nabi Adam berbuat dosa, kafir, murtad. Ini banyak yang gitu tuh. Akibat dosa Nabi Adam, kita dilahirkan di dunia. Belajar nih, benar. Nabi Adam masuk, Nabi Nuh masuk, Ibrahim sampai Nabi Isa masuk. Nabi nggak punya dosa, nggak boleh kita bilang Nabi Adam berdosa. Itu adalah seluruh rahasia takdir. Yang nyuruh makan buah kulis siapa? Lahir Nabi Muhammad. Bahkan Imam Hasan Basri bilang begini, kalau aku jadi Nabi Adam, posisi Nabi Adam, aku kagak makan cuma satu, semua satu pohon, gua makan. Di situ hikmah besar. Satu aja lahir Nabi akhir zaman. Bagaimana semua kita makan? Imam Hasan Basri itu. Ini riwayat Imam Hasan Al Basri. Beliau seorang ulama besar golongan tabi'in yang mana beliau berguru kepada sahabat Nabi SAW. Salah satu karomah kewaliannya
bisa sholat di Masjidil Haram kapan dia mau. Bisa melipat bumi, saudara-saudara. Imam Hasan Basri Walid bisa melipat bumi. Ente bisa nggak? Kalau dia di Basrah, di Irak, kalau mau sholat di Mekah, tinggal ngedipin mata langsung di Mekah. Ting. Nyampe ke Mekah. Makanya Imam Hasan Basri jarang terlihat di Masjid Basrah, sholatnya di Mekah. Padahal dirinya di Irak. Itu kehebatan. Makanya jangan heran kalau ada orang gede kagak kelihatan di masjid. Kemana itu? Kagak tahu. Mekah sholat itu. Mekah. Tapi gue yakin kalau orang sini kagak ada di masjid, bukan di Mekah, mancing. Mana yang mancing? Kagak bakal di Mekah. Mancing. Mana kempang mancing. Saudara, itu Nabi Adam ketika taubatnya tawassul sama Nabi Muhammad. Allahumma inni atawassalu wa atawajjahu binabiyyika Muhammad as'aluka ya Allah, dengan wasilah, dengan kemuliaan keagungan Muhammad Rasulullah, ampuni dosa. Nabi Adam nyebut Nabi Muhammad. Hebat kan Nabi Muhammad? Agung gak Nabi Muhammad? Wujudnya belum ada, namanya udah disebut, nama Nabi terdahulu. Ini makam Rasulullah. Bahkan di zaman Nabi Musa alaihissalam, zaman Nabi Musa, ada seorang preman hadirin. Seorang apa? Preman, jagoan. Preman. Preman, tahu preman? Jagoan, preman. Gambar tato, belakangan gambar tato ikan cupang. Lagi rame ikan cupang, digambar ikan cupang. Nah. Belakangan gambar bebek telur. Dadanya pemandangan, ada masjid, ada sawah, masuk ada kubah. Preman namanya. Ini ada preman ahlul maksiat, tukang dosa hadirin, orang bejat di zaman Nabi Musa. Mati tuh preman tuh. Itu Pak, orang kampung situ emang gak demen sama preman. Itu jenazahnya dibuang ke tong sampah. Buang ke tong sampah. Orang ada orang mau mandiin, nyembayangin kalau najis ralan preman. Dibuang bu, mana? Ke tong sampah. Orang gak guna nih, buang ke tong sampah. Tiba-tiba Allah utus Jibril, Jibril datangin Nabi Musa, kasih tahu Nabi Musa bahwa orang ini dimuliakan Allah, dosanya diampuni Allah. Kasih tahu ke Nabi Musa, datang tuh Jibril kepada Nabi Musa, ya Musa, salam dari Allah, aku diperintahkan mengkabarkan kepadamu, sesungguhnya preman itu yang disia-siakan oleh masyarakat, yang dibuang ke tong sampah Allah, itu adalah makhluk atau manusia yang dimuliakan Allah. Dosanya sudah diampuni. Ya Musa, tolong kau rawat, put, mandiin, kapanin, sholatin. Kata Musa, beneran nih Jibril, sius ini sius, preman itu, kang mabok, kang zina, sius dari Allah, tahu. Jibril bahasa saya tuh mah. Ya kata Jibril, baik dah. Air kumut tuh preman, dimandiin, disembayangin, disolatin, didoain. Ini Nabi Musa penasaran, wahai Jibril, kenapa ini preman ahli maksiat, tukang dosa, bejat? Kenapa dimuliakan Allah? Diampuni dosanya. Ini preman kata Jibril, suatu hari dia lewat di depan rumahmu, ada lembaran Taurat tercecer. Pas yang tercecer itu adalah berita tentang Nabi akhir zaman dan sifat-sifatnya. Satu lembar itu kabar tentang Nabi akhir zaman, dipungut sama preman. Dia baca kabar kelahiran Nabi Muhammad, berikut sifat-sifat Nabi Muhammad. Itu preman cinta, senang, suka sama Nabi Muhammad. Dicium itu lembaran yang bertuliskan Ahmad Rasulullah, dicium dan dia bersolat.
derajatnya oleh Allah. Sekali baca selawat. Makanya selawat yang banyaknya sekali juga, masya Allah luar biasa. Preman sekali berselawat kepada Nabi diampuni dosanya oleh Allah. Ini selawat luar biasa kan ini. Hebat nggak selawat? Hebat nggak selawat? Syekh Wahab Asy'alani bermimpi Rasulullah SAW. Wahab Asy'alani bermimpi Rasulullah. Kalau mimpi, mudah-mudahan nggak dikasus ini. Ini mudah-mudahan nggak di polisi ini. Terus saya ngomongin polisi lagi ya, mimpi nih. Hoak, baru bejat. Mimpi di polisi, kupret. Kacau ngalah, mau jangan mimpi kegilaan lu, tangkep. Mimpi Nabi ditangkep. Ini mimpi Rasulullah, ditanya, ya Rasulullah, mana salawatnya lu? Mana salawatnya lu? Belum pada lemes banget ini. Belum pada makan dong. Belum makan belum? Sama. Saya belum. Dengerin dulu lah, bentar, misalnya nggak lama-lama. Ditanya, ya Rasulullah, saya dengar dalam hadis engkau bahwasanya siapa orang yang baca salawat 1 kali, Allah bersalawat 10 kali kepadanya. Siapa orang yang bersalawat 10 kali, Allah bersalawat 100 kepadanya. Siapa orang yang bersalawat 100, Allah 1000 bersalawat kepadanya. Apakah benar itu ya Rasulullah? Kata Nabi, benar wahai Syekh, benar. Itu pahala bagi orang yang berselawat dalam keadaan goplah, main-main, ria, nggak serius, nggak ikhlas. Masya Allah, orang yang baca selawat dalam keadaan goplah, lupa, main-main, bercanda, itu pahalanya 110, 10, 100. Itu buat orang yang berselawat goplah. Bagaimana yang ikhlas? Bagaimana yang selawat yang serius, yang benar karena Allah? Itu kata Nabi, pahalanya cuma Allah yang tahu. Hebat nggak selawat? Hebat nggak selawat? 1 kali 10. Itu selawat sekali, Allah 10 sama itu. Itu 10, Allah 100. Itu 100, Allah 1000. Itu bagi orang selawatnya goplah, main bercanda. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, gitu, bercanda. Ya Allah, sedikit amat, berkatnya dibagi 4, yang banyak dibawa Ustaz. Gitu udah tuh. Itu kan main-main loh, ngeledekin Ustaz. Ada yang gitu, tentang bukan lo. Itu selawat ngeledekin, itu Allah kasih 10. Yang gopah, yang gak ikhlas, yang main-main 10, 100, 100.000. Ya Rasul, kalau yang ikhlas bagaimana? Selawatnya benar, serius. Kata Nabi, orang yang berselawat kepada Allah ikhlas, serius karena Allah, maka pahalanya gak ada yang tahu kecuali Allah. Shallu ala Muhammad, shallu ala Nabi. Ini hebat tuh selawat. Ini udah berapa bukti tuh kehebatan Nabi Muhammad SAW. Bahkan para nabi diambil sumpah oleh Allah. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin lamma ataitukum min kitabin wa hikmatin summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnahu. Masya Allah, kedudukan Rasulullah luar biasa. Nabi Muhammad sampai nabi-nabi Adam, sampai Nabi Isa disumpah sama Allah. Hei Nabi Adam, hei Nabi Nuh, hei Nabi Ibrahim, hei Nabi Isa. Seandainya umurmu dipanjangkan Allah ketemu Nabi Muhammad, Masya Allah, la tu'minunna bih, ente iman sama Nabi Muhammad, wa la tansurannahu, tolong Nabi Muhammad, bela Nabi Muhammad, bela tuh Rasulullah tuh. Nabi disuruh oleh Allah untuk beriman kepada Nabi dan membela Nabi Muhammad SAW. Nabi diperintahin untuk beriman sama Nabi Muhammad, untuk membela Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad kedudukannya hebat atau enggak? Rasulullah hebat ya? Ini kalau saya sebutin nih, panjang nih, kagak kelar semalaman. Sanggup ini? Apa suruh? Betul? Serius?
enak duduk berdiri. Di mana-mana juga Bu, yang di atas lebih capek daripada di bawah. Betul nggak? Di bawah mah duduk doang, ini mau ngipas, minum, gegares. Saya mah begini ya, capek. Bejak luar, disuruh. Lu manggil pengontrak. Tatkala Nabi akan diciptakan oleh Allah, itu nur Nabi Muhammad SAW. Nurnya Rasulullah dititip ke sulbi Nabi Adam. Jadi nur Nabi Muhammad itu sudah diciptakan 2000 tahun sebelum Adam. Duluan mana Nabi Muhammad sama Nabi Adam? Duluan Nabi Muhammad diciptakan nurnya 2000, ya al-bay'an 2000 tahun. Nur Nabi Muhammad sudah ada. Dititip di sulbi Nabi Adam. Kemudian pindah ke sulbi Nabi Nuh. Dari sulbi ke sulbi yang zahirah, yang suci, yang bersih. Dari rahim ke rahim yang suci dan bersih. Sampai ke sulbi Abdullah bin Abdul Muttalib, ayah Rasulullah. Ini Abdullah, ayah Rasulullah, pemuda yang tampannya luar biasa. Di Arab itu paling tampan Abdullah, paling ganteng sekota Mekah itu Abdullah. Bahkan diriwayatkan Abdullah ini di antara kedua matanya mengeluarkan nur cahaya, maka disebut Misbahu Makkah, lentera kota Mekah itu. Itu kalau jalan malam Abdullah nyenter lah, di sini keluar cahaya. Maka kalau gelap orang jalan Pak nggak ada terang, itu biasanya ngikut di belakang Abdullah terang. Abdullah, nebeng, ikutin tuh, itu terang jalan. Sampai saking gantengnya, itu para wanita pada zaman itu banyak yang tergila-gila kepada Abdullah. Yang perawan, yang janda, yang belum dia punya laki, yang belum punya laki. Kalau Abdullah lewat, mereka sengaja Pak diri di pinggir jalan pengen ditaksir sama Abdullah. Berebut tuh perempuan. Saking gantengnya Abdullah. Nggak ada Pak orang seganteng-gantengnya ibu-ibu pada diri di jalan kalau lewat, nggak ada. Betul Bu? Ini Abdullah kalau mau lewat, perawan, janda pada beceng di jalan. Apa? Pengen ditaksir sama Abdullah. Saking gantengnya. Terang. Ayah Rasulullah. Kenapa? Di sulbi Abdullah ada nur Nabi Muhammad terpancar sampai Abdullah ikut bercahaya dari cahaya Rasulullah SAW. Itu ketika Abdullah kawin sama Siti Aminah, itu diceritakan Imam Nawawi lebih dari 600 perempuan mati mendadak sakit hati, kecewa melihat Abdullah kawin sama Siti Aminah, putus asa. Maka cahaya itu pindah ke Sayyidatuna Aminah, cahaya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada saat mengandung Nabi Muhammad, diriwayatkan dalam maulid Nabi Muhammad, walam tara ummu, ibunya Nabi Muhammad Sayyidatuna Aminah tidak merasakan sakit sedikit pun. Nggak ada ngidam-ngidam kayak Aminah orang beda, nggak ada. Aminah ibunya Nabi nggak ada ngidam-ngidamnya, nggak ada. Sakit susahnya nggak ada, enak tuh orang. Mungkin kalau ibu kayak si Aminah, anak udah 100 itu enak banget ya kan, keluar kayak apa aja gitu, gampang banget. Bisa 30-20. Betul Bu? Perempuan itu memang luar biasa. Makanya ada hari ibu kemarin. Ada hari ibu, pantes ibu-ibu tuh dirayain. Nggak ada hari bapak. Nggak ada bapak harinya, nggak ada hari bapak. Ada hari ibu. Kenapa? Karena ibu-ibu ini pemberani. Ini Pak, satu nih ibu-ibu nih, itu berani mempertaruhkan nyawa. Nggak ada manusia yang seberani ibu-ibu. Pandang wajah ibu kita, ini manusia yang paling berani mati Pak. Nggak takut mati, itu melahirkan kita kan nyawa itu. Betul Bu? Sakit ya Bu? Sakit nggak? Ngelahirin sakit nggak? Itu taruhannya nyawa antara hidup dan mati itu.
Tapi aneh, walaupun sakit luar biasa, kagak ada perempuan kapok. Berani mau mati. Anak sampai 5, sampai 7, sampai 10 berani mati, tuh gak ada yang kapok sama mati. Makanya ada nyanyian, ibu kaulah, kaget banget tuh. Tiba-tiba, gede banget ini. Masya Allah. Lu jangan ngagetin gua. Tukang musolnya ini kayak sinis banget lu ya. Baru nyanyi kita. Baru gentak lo ya. Baru ibu kaulah wanita. Terusin apa? Jadi yang mana aja. Derajatmu 3 tingkat di atas bapak. Ibu melahirkan, mengandung, mengandung lagi, lahir lagi, mengandung lagi, lahir lagi, mengandung lagi, lahir lagi, mengandung lagi, goyang. Sampai 10 tuh anak, Masya Allah. Berani mati. Gak ada kapok ibu-ibu itu. Makanya kita sangat berhutang jasa sama ibu-ibu kita. Betul apa tidak? Saudara, Sayyidatuna Aminah ketika lahir Nabi Muhammad tidak merasakan hidang, nggak ada. Ini kemuliaan Rasulullah. Bu, nggak ada hidang. Bu, nggak ada hidang. Ibu-ibu kadang-kadang kan ada hidang. Betul ya Bu ya? Orang hidangnya bikin susah hati lagi. Jam 2 malam, jam 2 bangun lagi, bangun bang. Apa nih? Neng pengen jilat palang kereta. Udah jam 2 lagi ngeluarin motor ke stasiun nyari palang kereta. Kalau nggak diturutin anak ngeces. Betul? Udah malam-malam nyari kereta api. Macem-macem. Itu kalau perempuan kita ada yang ngeliat nasi. Lihat muka laki sebel. Gak boleh lihat muka laki enak. Giliran duit kagak enak. Makanya kok besok nanti kita enak banyak duit. Lihat duit bayang bulan-bulan utuh duit kita asing. Mau duit kagak enak. Nabi kita begitu. Lahirnya wahyu ada wahyu susah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan kana al-badru kita sujud Nabi Muhammad. Syakiran bersyukur kepada Allah, hamidan bertasbih. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asira. Rasulullah lahir enggak ada darah, bersih, sujud. Baca apa? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asira. Bahkan dalam maulid yang lain dikatakan apa? Mahtunan, sudah dikhitan. Nabi lahir sudah dikhitan, mahtun. Enggak ada bapak-bapak lahir dikhitan. Enggak ada. Ini juga yang hadir. Dulu lahir kagak disunat. Betul apa? Mahtunan. Udah disifati Rasulullah SAW. Pakai sifat mata bersih itu Rasulullah, wangi Rasulullah, bercahaya itu Rasulullah. Maktu'ah surah, udah terputus urat pusatnya, bersih lahir bercahaya Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasulullah lahirnya sudah beda, nggak sama dengan kita. Makanya pantas kalau Nabi kelahirannya itu dimuliakan, kelahirannya diperingati. Kenapa? Karena lahirnya istimewa, beda dengan kita. Nggak sama dengan manusia biasa. Ini banyak sekarang orang-orang sekarang menyamakan Nabi Muhammad dengan kita, menyamakan Rasulullah dengan manusia biasa. Kenapa? Karena mereka nggak pernah kenal kemuliaan Nabi Muhammad, nggak pernah membaca syirahnya Nabi Muhammad, syama'il Nabi Muhammad. Kalau mereka kenal Nabi Muhammad, tidak bakalan mereka menyamakan Nabi Muhammad dengan manusia biasa. Inni lastu kahayatikum kata Rasul. Aku ini tidak sama seperti itu. Aku ini diberi makan langsung oleh Allah. Maka Nabi Muhammad puasa wisal yang tidak buka-buka. Sampai sahabat ikut-ikutan puasa wisal. Kata Nabi, ente gak bisa, gak bakal kuat. Kalau aneh puasa wisal, aneh gak buka terus-terusan, aku dikasih makan langsung oleh Allah, dikasih minum langsung oleh Allah. Inilah suka itu. Aku beda, gak sama dengan ente.
Mata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mata Nabi Muhammad atau mukanya Rasulullah seperti matahari. Mukanya Rasulullah seperti badar, bulan purnama. Itu orang Arab jalan-jalan lebak, enggak ke laut. Dulu tuh kebiasaan orang Arab, kalau kita jalannya ke laut, ke gunung, betul lah. Di zaman Nabi Muhammad nggak ada. Jadi mereka itu jalan-jalannya tatkala bulan purnama terbit. Itu orang Arab pada keluar tuh. Orang Arab pada ngelihat apa? Bulan purnama. Hiburannya orang Arab ngelihat bulan purnama. Kalau kita hiburannya mana? Taman mini, kantor, ke gunung, ke puncak, betul? Dulu ada bulan purnama. Begitu sahabat keluar lihat bulan purnama, Nabi datang. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, ketika aku melihat bulan purnama, aku melihat wajah Rasulullah, aku melihat lagi bulan purnama, aku melihat lagi wajah Rasulullah, sungguh wajah Rasulullah lebih terang daripada bulan purnama. Anna wajahu ahsan wa adwa minal qamar. Sungguh wajah Nabi Muhammad itu lebih terang dari itu. Makanya bulan purnama itu sampai yara iri hati sama Nabi, cemburu sama Rasulullah. Malaikat cemburu sama Nabi Muhammad saking tampannya wajah Rasulullah. Tahu gak ente? Allah ciptain 100 ketampanan. Satu dituruni di dunia, 99 nanti di akhirat. Kalau semuanya kata ulama ditumplakin sama wajah Nabi yang 99, ente gak bakal kuat melihat wajah Nabi Muhammad. Ini jangan disampaikan. Ini jangan disampaikan. Allah ciptain 100 juzuk wajah. Tahu gak ente? Satu dibagi-bagi, ini wajah lu nih, sesa-sesa. Ini satu. Jadi yang diturunin di dunia ketampanan dari 100 satu juzuk kata ulama, itu yang satu separuh buat Nabi Muhammad, separuh buat Nabi Yusuf. Sesanya ente nih ngaca nih. Ini wajah sesa, macem-macem rupanya nih, udah kagak karuan. Betul, ini sesa aja cakep banget nih. Apalagi 99 yang nanti di akhirat ditumplakin sama Nabi Muhammad semua total. Gak kuat silo. Ini yang satu nih, ketampanan nih dibagikan separuh buat Nabi Muhammad. Yang satu nih, yang satu lagi buat Nabi Yusuf. Sesanya ente. Maka Nabi Yusuf ini cuma seperempat ketampanan dari Nabi Muhammad, tapi luar biasa tuh Nabi Yusuf. Ketika Siti Zulaikha diceritakan senang sama Nabi Yusuf, diledekin nih sama sahibah Zulaikha. Zulaikha masa demen namanya pembantu nggak level itu, masa demen namanya Yusuf dikecilin. Dia belum lihat Yusuf. Kata Siti Zulaikha, lo karang lo ngehina gua teman sama Yusuf. Entar tunggu tanggal mainnya. Siti Zulaikha mau ngerjain deh, ngeledekin. Apaan tuh Nabi Yusuf tuh? Ame pembantu, ame budak. Ya, kecil banget. Rendah banget loh seleranya. Gitu kan? Kata Zulaikha, hati-hati. Diadain nih hajatan. Dia yang tadi ngatain Siti Zulaikha, sahabat Zulaikha dikasih pisau atu-atu. Dikasih pisau. Asain nih. Dia sudah ngirisin buah-buahan, apel, anggur. Nabi Yusuf suruh lewat. Lewat. Gua ngerjain nih. Belum tahu dia bagaimana ketampanan Nabi Yusuf, sampai gua tergila-gila Nabi Yusuf. Nabi Yusuf lewat, lewat Nabi Yusuf. Itu yang ngirisin buah-buahan. Begitu Nabi Yusuf lewat, dia lihat ketampanan Yusuf luar biasa. Kata lihat malaikat tapi orang ganteng amat. Malaikat dari mana? Sampai lupa diri, sampai lupa daratan, lagi ngirisin cabe, lagi ngirisin buah-buah di lupa diri. Akhirnya Pak, bukannya bawang macam ini dirisin, tangannya kepotong-potong. Kagak berasa habis semua. Saking tampannya Yusuf, sampai habis
ramonnya itu. Luar biasa Nabi Yusuf. Kata Zulaikha, rasain tuh. Lo sih pakai bikin buah. Karena lo nyaho. Itu tanpa Nabi Yusuf. Kata Sayyid Abu Ya Maliki, kalau seandainya Nabi Muhammad yang lewat saat itu, kalau seandainya Nabi Muhammad bukan cuma tangan yang kepotong-potong, hati sama jantung yang dipotong. Kata saya Buya, kalau saat itu Nabi yang lewat Nabi Muhammad, bukan cuma ramon yang habis, jantung sama hati dipotong, saudara-saudara. Saking tampan itu Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi. Nabi Yusuf lebih ganteng apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita bicara fisiknya Rasulullah luar biasa. Enggak ada sedikit pun cacatnya Nabi Muhammad. Ente mau cari celah Nabi Muhammad dari fisik dan unjuran, enggak ada. Kalau ada, mustahil orang kafir akan menjadikan senjata menjatuhkan Nabi. Dan tidak ada riwayat orang kafir itu mencela Nabi dari fisik Nabi, enggak ada. Kenapa? Mereka tidak menemukan celah. Nabi Muhammad itu luar biasa, matanya bisa ngelihat yang belakang, bisa ngelihat ke belakang malam. Ini gelap nih, itu matanya bisa melihat. Sekecil-kecil binatang kelihatan malam. Di belakang jelas sebagaimana depan. Seperti ada CCTV kelihatan. Itu kehebatan Nabi Muhammad. Tangannya lebih halus dari sutra, kata Anas bin Malik. Ini kalau kita bicara fisik Nabi Muhammad, nggak bakalan bisa manusia mensimpati kemuliaan Nabi Muhammad sampai umur kita nggak akan selesai dan tuntas membicarakan sifat-sifat Nabi Muhammad. Masya Allah, luar biasa kan Nabi Muhammad. Itu kalau fisiknya. Ada nggak manusia Pak sampai keringatnya wangi, ada nggak? Ada nggak manusia sampai ludahnya itu wangi, ada nggak? Nabi Muhammad SAW. Yang jijik, yang rendah, yang hina di badan ente, kalau sudah ada di badan Nabi itu jadi sudah kemuliaan. Ludah itu kan hina banget, jijik banget, geli banget ludah. Sedang kita ada ludahnya geli nggak? Najis. Ludah, ludah kaki ya. Jember ya. Ludah yang ada di mulut kita jember, jijik, sarang penyakit, sumber penyakit. Tapi ketika ludah itu ada di badan Nabi Muhammad, menjadi obat dari segala penyakit. Tahu nggak itu? Ada sahabat namanya Farqad al-Aslami, Uqbah bin Farqad al-Aslami, kena penyakit belang. Ini kita mau bicara Nabi aja nih, ya, bicara Nabi aja ya. Kami bicara politik boleh tangkap. Ustaz Umar di penjara. Dia mana muludan ini nonggokin mulu dia. Emang nggak nonggokin. Ustaz Umar itu. Lo tahu sendiri zaman sekarang ya. Banyak yang nonggokin. Sian kalau di penjara juga nonggokin juga. Makanya saya udah cerita Nabi aja dah. Ini Uqbah bin Farqad karena penyakit kulit. Penyakit kulit. Ini ceritanya begini. Dia punya bini 4. Bininya 4. Uqbah sahabat bininya 4. Itu bininya setiap mau tidur dengan Uqbah selalu pakai minyak wangi. Masing-masing pengen mendapat perhatian. Ini bininya 4 nih, astagfirullahaladzim, berubah-ubah nih. Makanya bapak-bapak kalau punya bini atuh kagak dandan-dandan, itu berarti dia nggak ada lawannya. Makanya besok cari kompetitor. Kalau bininya atuh biasanya malas-malas dandan, coba nyari lagi, biar ada saingan. Ibu-ibu kalau ada saingan bini muda, pasti dia akan dandan terus. Betul nggak Bu? Pengen cari perhatian suami. Makanya bapak-bapak punya bini ini malas dandan nih. Nyari lagi besok. Saya ajarin ya. Ya Bu ya. Setuju nggak? Nggak setuju. Makanya servis biar bener.
laki, pengen laki setia, tapi ibunya kadang-kadang laki mau kagak-kagak. Di rumah udah kayak kuntilanak, kayak kucing kecebur. Masya Allah, rambut ada disisir. Coba ya, ini dengerin nih. Tetapi setiap dia tidur sama Utbah, wanginya kalah sama Utbah. Utbah lebih wangi dari bininya. Wanginya wangi, Utbah lebih wangi, lebih harum dari bininya. Sampai bininya bingung, ente pakai parfum apa ini? Pakai minyak wangi dari mana, Utbah? Kok wanginya luar biasa? Kata Utbah, ane gak pernah pakai minyak wangi. Lah, ini bisa wangi kenapa? Ceritanya begini, diceritain sama Utbah, ane punya penyakit, datang kepada Rasulullah. Maka Rasulullah mengambil ludahnya, diludahin sama Rasulullah, itu dibalur-balurin ke punggung dan badannya. Berkat ludah Rasulullah, ludah yang mulia, maka penyakitnya hilang. Bukan cuma hilang penyakitnya hadirin, sejak saat itu badannya memancarkan aroma wangi yang gak pernah hilang sampai meninggal. Ludah Nabi Muhammad jadi minyak wangi itu. Mulia nggak Rasulullah? Hebat nggak Nabi Muhammad? Ada nggak orang yang sampai ludahnya wangi? Nabi Muhammad. Rambutnya diperebutkan para sahabat. Rambutnya ketika tahayul dijadikan jimat oleh para sahabat, dijadikan obat oleh para sahabat. Ini kan manusia luar biasa. Nggak ada makhluk yang sampai rambutnya itu berkah kecuali Nabi kita Muhammad. Nggak ada, biar rambut RT ke, rambut presiden ke, nggak ada. Nggak ada orang yang rambut, nggak ada orang yang mau. Belum pernah saya dengar ada raja anu rambutnya berputih, nggak ada. Illa Rasulullah. Ini makhluk yang paling mulia sudah kita. Bahkan kotorannya ditelan bumi. Rasulullah ini berbeda dengan kita dari berbagai hal. Zatiahnya beda, apalagi sifatnya Nabi Muhammad. Sifatnya Rasulullah itu diterangkan dalam Al-Quran. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur. Rasulullah seorang nabi min anfusikum, dari jiwa kalian. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Rasulullah itu orang yang susah melihat umatnya susah. Ini pemimpin ideal. Beliau seorang pemimpin yang merasa susah ketika umatnya susah. Ini dengerin RT, RW dengerin. Mudah-mudahan bisa nyontoh. Ini Rasul merasa susah, menderita ketika umatnya menderita. Dan Rasul seorang pemimpin paling tidak kuat, paling gak tega melihat umatnya susah. Nabi itu susah duluan, senang belakangan. Rasulullah tiru tuh. Memang ada orang senang duluan, susah belakangan. Betul apa enggak? Waktu ada maunya doang ingat sama kita, boleh jadi lupa. Itu penyakit itu. Betul enggak? Rasulullah paling gak kuat melihat kita susah. Makanya ente kalau susah-susah sambat Nabi, curhat sama Nabi. Dengar nggak? Dengar. Ini saya ajarin nih. Ini jangan susah nih. Musibah banyak nih. Corona banyak. Pengen nggak ente selamat? Pengen nggak? Curhat sama Nabi. Satu-satunya jalan agar engkau terhindar dari bahaya, dari malapetaka, dari kesusahan, dari kesulitan, jalan itu cuma satu, sambat Nabi Muhammad. Perbanyak menyebut nama Nabi Muhammad, perbanyak salawat sama Nabi. Sejarah membuktikan hadirin, bukan cuma ketika hidup, ketika sudah wafat, ente punya susah, sebut nama Nabi Muhammad. Dulu ada zaman Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, di zaman Utsman bin Affan ada namanya Utsman bin Hunayf. Ini saya ceramah nggak lama-lama nih. Kebuli tahu keburu gepeng. Keburu gepeng kulit.
banyak. Ya. Ini Utsman bin Hanif punya hajat yang Utsman bin Affan mau ketemu nggak ketemu-temu, mau menyampaikan hajat nggak kesampaian. Sayyidina Utsman belum bisa ngomong hajat Utsman bin Hanif. Bingung Utsman bin Hanif. Datang sahabat Nabi, ente mau hajat itu dikabul? Ente mau? Oh, masih boleh. Ente mau hajat dikabul? Nih, ada jadi doa buat ente. Apa doanya? Allahumma inni atawassalu wa atawajjahu binabiyyika rahmah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, inni tawajjahtu bika ilallah. Udah. Ini diajarin doa nih. Nih doanya. Ya Allah, aku bertawassul dengan Nabi Muhammad Rasulullah, maka kabulkan hajatku ya Allah. Disambat Nabi Muhammad tuh, disebut Nabi Muhammad tuh, maka tiba-tiba dia dipanggil Utsman bin Affan. Wahai Utsman bin Hanif, dipanggil Utsman bin Affan, ente suruh menghadap. Kata Utsman, ya Hanif, ma hajatukum, apa hajat inti? Semua hajat dikabulkan oleh Sayyidina Utsman berkat dia bertawassul sama Nabi Muhammad. Ketika musim peceklik di zaman Umar bin Khattab, hujan dan turun-turun di Madinah, musibah bertubi-tubi, kekeringan, al-qahta wal waba. Apa kata Sayyidah? Wahai Umar, kalau pengen hujan, maka kau bertawassul kepada Nabi Muhammad, datangin makam Rasulullah. Maka Umar bin Khattab mengajak sahabat bertawassul kepada Nabi, nyambat Rasulullah. Kata Aisyah, buka salah satu genteng kuburan Nabi Muhammad. Itu kuburan Nabi, gentengnya dibuka satu, diablakin. Kata Aisyah, Umar, buka itu genteng penutup makam Nabi. Nabi sudah wafat, buka itu, tawassul sama Nabi. Begitu dibuka satu gentengnya, mendung, hujan turun, saudara-saudara. Jadi jangan mikir Rasulullah ini mati, bal ahya. Kalau yang tersebut Nabi Muhammad akan nyaut. Makanya kalau marhaba diri, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Kenapa diri? Karena saat itu Rasulullah hadir. Salam alaika, pakai domirnya domir mukhatab, berarti orangnya hadir, bukan domir gaib. Di situ aja kita mesti tahu. Assalamualaikum ayuhan Nabi dalam tahiyat pakai assalamualaikum, berarti Rasulullah ada, Rasulullah dekat dengan kita, Rasulullah hadir tengah kita. Cuman ente nggak sadar kalau Nabi dekat sama ente selalu menjauh dari Nabi. Nabi dekat dengan kita, ente selalu menjauh. Begitu bro. Apa lo? Makanya dalam pandemi ini banyakin maulid, betul nggak? Banyakin baca sholawat, sambat Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ya Rasulullah, sambat Nabi Muhammad, pasti kesulitan diangkat oleh Allah. Ini kudu yakin nih, kudu percaya ini saudara. Tuh Rasulullah hebatnya tuh. Ini sayangnya umat luar biasa. Terakhir nih, ketika Rasulullah SAW mau meninggal, malaikat turun. Ya Muhammad, kata Israel, anak mau cabut nyawa ente. Itu juga kalau mau, kalau enggak anak balik lagi. Nabi ditawarin. Kalau ente orang beda gak ditawarin, cabut, langsung sikap. Maka ditawarin gak mau, ke Umar, Israel nih, mau mati gak? Hah? Kata Umar, taruh itu eta bengkel belum aku servis mengikuti. Yang mau saya berkulkas, servis TV, bisa dulu, jago, benar. Makanya tuh, yang TV-nya rusak, kulkasnya rusak, benar. Insya Allah selesai, tidak akan celaka.
Pokoknya top dah. Iklannya belum bayar. Mudah-mudahan aja dia hitamnya. Itu amplop ditambahin lagi tuh. Nah, kalau di TV mah biasanya kan ya lumayan kan, nggak usah mahal-mahal. Dia nggak usah mahal-mahal. Emang mobil-mobil berguna setahun lagi sebulannya 3,5 juta. Biarnya kagak nanya gitu. Mobil insyaallah kalau sebulan apa gaya kan? Repot deh. Lo kagak boleh gitu. Bapak-bapak sudah kata Rasulullah, ya Israel kira-kira mati sakit gak? Sakit ya Muhammad. Aneh, antum sakit. Umatku bagaimana? Lebih sakit aja. Nangis Rasulullah. Ya Israel kalau memang sakit, tolong minta sama Allah agar rasa sakit umatku berikan kepadaku semua agar mereka tidak merasakan sakitnya mati. Tumpahkan rasa sakit mati umatku semuanya kepadaku ya Israel, biar mereka umatku tidak merasakan sakaratul maut. Berikan kepadaku ya Israel. Ini pemimpin luar biasa, mau nanggung mati umat Rasulullah. Sayangnya kita luar biasa, nggak mau ente sakit mati ditanggung sama Nabi SAW. Masa nggak sayang sama Rasul? Nggak cinta sama Nabi Muhammad? Sampai mati ditalangin sama Nabi rasa sakit, dikodolin sama Rasulullah rasa sakitnya mati. Sallallahu alaihi wasallam. Harisun alaikum. Rasulullah itu semuanya pengen dapat hidayah taufik, pengen beriman sama Allah semua, maka dakwah siang malam Rasul kerjain dari terang sembunyi sampai terang-terangan. Dakwah Rasulullah luar biasa, mendapat tantangan yang keras dari orang kafir, sampai dilempar batu ditarik Nabi Muhammad, dilempar batu ditarik sampai berdarah Rasulullah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Untuk siapa? Ente sudah beriman sama Allah. Kita sudah dapat hidayah, alhamdulillah atas perjuangan Nabi Muhammad, dakwah Rasulullah, sampai kita saat ini berada di tempat ini merayakan maulid Nabi Muhammad, mendapat hidayah, taufik dan hidayah, semuanya perjuangan Nabi kita Muhammad. Kita bersyukur kepada Allah dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir, bil mu'minin raufur rahim. Rasulullah kasih sayang sama orang mukmin, tidak pandang bulu, yang hitam, yang putih, yang kaya, yang miskin, pejabat, rakyat, semuanya disayang oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan orang miskin yang tidak punya harga diri dihargai oleh Nabi Muhammad SAW. Didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Orang yang menghinanya didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasulullah ini luar biasa. Makanya alhamdulillah malam hari ini kita memperingati maulid Nabi Muhammad. Mudah-mudahan tambah kecintaan kita sama Nabi Muhammad. Kita nggak punya amalan yang bisa menyelamatkan di akhirat. Kita nggak punya amalan yang kita andelin selamat di akhirat. Kita cuma punya satu, cinta sama Nabi Muhammad. Sampai orang Arab Badui, orang Arab Dusun datang kepada Nabi, dinanya apa? Ya Rasulullah, lagi sholat ditanya ke Nabi Muhammad. Kan gila itu, orang Dusun, orang bodoh, orang Badui. Nabi lagi sholat ditanya. Tak dulu, Nabi sholat dulu. Selesai sholat lalu tanya, apa yang kata Rasul yang tanya? Kapan kiamat ya Rasul? Bila pertanyaan langsung, kapan kiamat? Nanya kiamat. Kata Nabi, ma'adadka, apa yang kau siapkan? Apa yang lu udah kerjain? Nanya kiamat segala. Aneh gak banyak kerjain, cuma yang pardu-pardu doang. Amalan aneh gak banyak ya Rasulullah, kecuali cinta sama engkau ya Rasulullah. Salam ala Nabi. Apa kata Nabi Muhammad? Al-mar'u ma'aman ahbab. Orang nanti dibangkitkan di hari kiamat bersama orang yang dia cintai. Engkau wahai fulan, walaupun ibadahmu gak banyak, tapi karena kau cinta kepadaku, engkau nanti di akhirat dibangkitkan bersama aku kata Rasulullah. Mudah-mudahan malam hari ini kita datang ke tempat ini membawa sekelumit mahabbah sama Nabi Muhammad kepada lahirnya Rasulullah. Mudah-mudahan jadi saham nanti kita bersama Nabi Muhammad di surga Allah seperti ini, saudara-saudara. Masuk surga melihat wajah
ghairil maghdubi 'alaihim. Demikian bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Insyaallah kita bertemu di waktu dan gelombang yang sama. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wabillahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.